Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setianingsih dengan NIM 2010-2020 059 kelas A2 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasim Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu saya akan menjelaskan mengenai teori neoliberalisme. Langsung saja, minus assumption atau asumsi utama. Neoliberalisme memiliki asumsi bahwa institusi internasional menjadi wadah untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dan mewujudkan perdamaian internasional. Neoliberalisme muncul dan berkembang sebagai implikasi atau meningkatkan jumlah dan jenis institusi internasional pada dekade 1970-an. Selanjutnya, ada 6 asumsi dasar neoliberalisme. Yang pertama, neoliberalisme meyakini bahwa negara merupakan aktor yang penting dalam hubungan internasional. Yang kedua, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Dalam memahami neoliberalisme adalah sebagai aktor rasional. Yang ketiga, politik internasional sering ditandai oleh masalah aksi bersama atau bisa disebut juga dengan collective action problem. Yang keempat, politik internasional sering ditandai oleh struktur kepentingan negara. Yang kelima, politik internasional juga dipengaruhi oleh karakter anarki dan sistem internasional. Yang terakhir atau yang keenam, dampak dari struktur kepentingan negara dan anarki dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu jumlah aktor, institusi internasional, dan tingkat ketergantungannya. About neoliberalisme. Dikenal sebagai paham ekonomi, neoliberalisme mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20-an. Sebenarnya merupakan definisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintahan dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaannya distorsi dan high class ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindak koruptif. Ada pula perbedaan liberalisme dan neoliberalisme. Jika liberalisme adalah filosofi politik, maka neoliberalisme adalah filosofi ekonomi. Faktor liberalisme pada kebebasan berpikir individu, agama, kehidupan, dan lain-lain. Sedangkan neoliberalisme fokus pada perdagangan bebas dan privatisasi. Selain itu, neoliberalisme juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah sistem neoliberalisme ekonomi dinilai tidak cocok untuk diterapkan dalam perekonomian nasional karena memiliki sejumlah kelemahan seperti mudah terdistorsi pasar dan juga tidak dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Contoh studi kasus neoliberalisme. Baik, saya akan mengambil studi kasus mengenai konflik Rusia-Ukraina. Studi kasus neoliberalisme apabila dikaitkan dengan konflik Rusia-Ukraina lebih menekankan pada peran Uni Eropa dan NATO dalam memberikan saksi-saksi ekonomi ke Rusia. Sejauh ini, terdapat 6 saksi yang diberikan Uni Eropa terhadap Rusia. Di antaranya adalah penangguhan perlakuan istimewa perdagangan dan ekonomi Moskow dengan memutus pembiayaan Rusia yang menargetkan bank VIPs, meningkat penggunaan aset kripto, melarang ekspor barang mewah Uni Eropa, impor besi dan baja ke Rusia, serta yang terbaru adalah embargo minyak Rusia. Dalam kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya neoliberalisme mengacu pada peran institusi dalam meraih satu tujuan dan juga dilandasi dengan adanya kerjasama komprehensif di dalam institusi tersebut.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.